Halo Sobat Ulu Pecor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana ada berita terbaru tentunya untuk PSM Makassar. Saat ini PSM Makassar telah mengumumkan salah satu rekrutan baru untuk bermain bersama PSM Makassar di musim depan. Dia adalah mantan pemain Timnas Indonesia U22 yang sebelumnya bermain di klub Persita Tangerang. Siapakah dia? Dia adalah Rifki Dwi Septiawan. Pemain ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan biasa juga bermain di posisi winger. Ya, saya tentunya mengerti kenapa pemain ini mendarat di PSM Makassar, karena kita tahu ada beberapa pemain PSM Makassar di posisi lini tengah. Ya, tentunya masih dalam tahap pemulihan sejauh ini, termasuk Ananda Raihan, dan tentunya persaingan di lini tengah PSM Makassar akan semakin menarik dengan kedatangan salah satu pemain yang berposisi sebagai gelandang atau biasa dikatakan gelandang bertahan lah. Mungkin dia akan bergantian juga dengan Akbar Tanjung mungkin di musim depan nanti di lini tengah. Ya, kita lihat aja nanti teman-teman, karena Rifki Dwi Septiawan ini juga bisa berposisi sebagai winger. Jadi selain memberikan persaingan yang positif di lini tengah PSM Makassar, tentunya kehadiran Rifki Dwi Septiawan ini juga akan memberikan persaingan di posisi winger. Tentunya pemain-pemain PSM Makassar yang berposisi di posisi winger, ya kalau ingin terus mendapatkan menit bermain, mendapatkan tempat di starting eleven nantinya, ya harus bersaing dengan Rifki Dwi Septiawan yang saat ini tengah diumumkan oleh PSM Makassar sebagai pemain baru dengan status peminjaman, teman-teman ya. Ini status peminjaman karena kita tahu PSM Makassar ya masih belum mengumumkan rekrutan terbaru, karena sejauh ini memang kita belum mendengar PSM Makassar merekrut pemain yang ya bisa dikatakan memang ini real pembelian dari PSM Makassar. Sejauh ini ya kita mendengar hanya sebatas rumor-rumor dan pemain-pemain pinjaman dan pemain-pemain yang dipertahankan untuk musim depan. Untuk pembelian resmi ya belum ada sejauh ini, teman-teman, dan tentunya kita menunggu apakah rumor-rumor yang bertebaran di media elektronik dan media sosial ini ya benar jadinya. PSM Makassar akan kedatangan 2 pemain asing baru, dan ya sejauh ini kan belum ada pengumuman resmi, masih sebatas rumor semua. Dan yang kita bahas tadi yaitu Rifki Dwi Septiawan ini ya pemain yang berstatus sebagai pinjaman dari Persita Tangerang. Jadi ya ini juga bukan rekrutan, teman-teman, tapi ini dipinjam oleh PSM Makassar karena memang PSM Makassar melihat ya kebutuhan pemain lini tengah, gelandang, atau bisa jadi pemain ini akan menambah persaingan di posisi winger seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk Ananda Raihan, untuk Rizky Eka, untuk pemain-pemain di situ Abdurrahman, ya tentunya harus bekerja keras jika ingin terus mendapatkan tempat di starting line up di musim depan nanti, karena kita tahu persaingan akan semakin ketat dan lawan-lawan pun nanti di putaran Liga 1 musim 2025-2026 ya tentunya akan semakin sulit, akan semakin berat, karena seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya bahwa klub-klub saat ini yang akan bermain di Liga 1 musim depan tengah berbenah, tengah mempersiapkan diri dengan baik untuk bersaing menjadi yang terbaik di musim depan. Kita udah melihat bagaimana Dewa United yang juga pergerakannya di bursa transfer ya cukup menarik juga. Begitupun dengan Malut United juga pergerakannya di bursa transfer, ditambah dengan hal-hal yang terjadi kemarin. Bagaimana Persebaya Surabaya juga ya tentunya akan banyak berbenah, karena di musim sebelumnya juga ya bisa dikatakan sedikit melambat
di akhir-akhir musim teman-teman, sehingga posisinya tergeser oleh Malut United di urutan ketiga. Bahkan Persebaya menurun ke posisi keempat yang sebelumnya sempat berada di puncak klasemen di urutan kedua, urutan ketiga, dan berakhir di urutan keempat. Jadi banyak yang melakukan perubahan tentunya di musim ini. Gimana sang juara bertahan? Persib Bandung juga tentunya melakukan pembenahan karena pemain-pemainnya juga banyak yang pergi, banyak yang meninggalkan Persib Bandung. Ya, jadi selaku tim juara bertahan, apalagi back to back champion, 2 kali juara secara beruntun, Persib Bandung tentunya ingin kembali mengukir sejarah dengan catatan ya tentunya dengan pemain-pemain yang mumpuni untuk bersaing kembali di musim depan. Dengan perginya beberapa pemain pentingnya, tentunya Persib Bandung akan mendatangkan pemain-pemain yang kualitasnya jauh lebih baik untuk menambal kepergian pemain-pemain yang bermain di Persib Bandung musim sebelumnya teman-teman. Jadi makanya akan sangat menarik untuk persaingan di musim depan. PSM Makassar tentunya tidak boleh tinggal diam, hanya menonton pesaing-pesaingnya, merekrut pemain-pemain berkualitas. Sementara kita tahu ada juga berita-berita yang berseliweran bahwa PSM Makassar untuk musim depan ditargetkan untuk menjadi juara. Itu tentunya target yang cukup berat untuk Coach Bernardo Paris bersama anak asuhnya jika tidak ada tambahan beberapa pemain yang ya kualitasnya bisa dikatakan cukup bagus. Karena masalah dari PSM Makassar di musim sebelumnya saya lihat yaitu pemain-pemain yang ada di bangku cadangan kualitasnya tidak setara dengan pemain-pemain yang selalu menjadi pilihan utama untuk Coach Bernardo Paris. Jadi ya ada sedikit gap antara pemain-pemain di bangku cadangan dan di starting 11. Itu yang harus diperbaiki oleh PSM Makassar jika ingin memberikan target juara kepada Coach Bernardo Paris untuk musim depan. Dan tentunya satu hal yang paling penting saya tentunya ingin mengingatkan kepada manajemen, ya keuangan yang sehat tentunya itu jauh lebih baik daripada menargetkan juara, dan ya tidak ada lagi masalah-masalah finansial di sepanjang musim. Kalau keuangan PSM Makassar stabil, ya tentunya saya juga yakin pemain-pemain yang berkualitas juga akan berdatangan ke PSM Makassar, karena kita tahu PSM Makassar salah satu klub besar, salah satu klub tertua di Indonesia. Ya, itu merupakan salah satu daya tarik untuk memikat pemain-pemain asing yang berkualitas untuk bergabung bersama PSM Makassar. Jadi ya perbaiki dulu keuangannya, finansialnya, baru kita berbicara target juara. Itu menurut saya. Gimana menurut teman-teman semua? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.